إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى صحبه وذريته والعلماء والصالحين والشهداء والعاملين والمصنفين خصوصا إلى شيخنا العالم الإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا محي الدين يحيى النووي رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u utawi hadis kang kambing papat. Al-haditsur rabi'u. Hadis kang kambing papat. Hadis yang keempat. Anin Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala matalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha kama sali qaumin istahamu ala safinatin. Al hadis Ar-Rabi'u dari hadis kang kaping 4. Anin Nu'mani diceritakan saking sahabat Nu'man bin Bashirin. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma mugi paring ridho sapa Allah anhuma maring Nu'man dan Bashir ya. Bapak karo anak. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi masalul qaimi utawi perumpamaane wong kang kekeh ya. Qaim itu aslinya berdiri ya, ngadeg. Tapi berarti kamu tegak ya. Tegak. Fi hududillahi ing dalem ngerubah ya. Atau nyegah. Ya. Larangane Allah ya. Hududillah itu di sini diterangkan hududillah. Nah, di sini ada penjelasan al-qaimu fi hududillah ma'nahu al-munkiru laha al-qaimu fi taf'iyya wa izalatiha ya. Jadi maknane al-qaimu fi hududillah itu yaitu al-munkiru, yaitu wong kang tidak suka mengingkari ya. Pada larangan Allah ya. Al-qaimu fi taf'iyya wa izalati ya. Dan kekeh ya. Berdiri tegak
untuk berarti konsisten dia dalam melarang dan menghilangkan kemungkaran. Jadi matalul qaimi fi hududillah. Perumpamane wong sing berjuang untuk melarang ya, kemungkaran, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal waqi'i fiha, dan orang yang terjumus fiha ing dalam hududillah. Ya, terjerumus untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi wong sing ingkar karo wong sing tidak, ya ya. Wong sing berjuang untuk melawan kemungkaran dan orang yang melakukan kemungkaran ya, itu diumpamakan diumpamakan kama sali kaumin kaya dene kaum istahamu kang padha kumpul numpak sapa kaum ala safinatin ana ing apa namanya perahu ya. Jadi wong sing amar ma'ruf nahi mungkar karo wong sing berbuat kemungkaran ya itu diumpamane kaya dene wong sing padha numpak perahu ya. Fasara ba'duhum mongko dadi sapa ba'duhum di antarane sebagian dari kaum tadi alaha ana ing dhuwur ana ing dak dhuwur ya. Jadi kapal itu nampaknya bertingkat-tingkat. Ada di apa istilah itu? Nek cocoran itu dak tapi nek sepur apa ini? Apa geladak ya? Ada di geladak a'la, di geladak paling atas. Sebagian ada di geladak paling atas. Bapak Dhum lan sebagian dari kaum tadi asfala ono ing nisa, geladak nisa. Jadi sebagian ono sing luhur, ono sing nisa. Bahkan alladzi lan ono sapa alladzina wong akeh fi asfaliha kang ono ing geladak bawah. Idas taqau minal ma'i nalikane butuh minal ma'i saking banyu nalikane butuh banyu mengambil karena membutuhkan air ya marru maka padha liwat sapa alladzina alaman ing atase wong fauqaum kang ana ing geladak se fauqaum man fauqaum wong ana alaman ing atase wong fauqaum kang ana ing dukure alladzina jadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dan orang yang melakukan kemungkaran itu kalau Kanjeng Nabi diibaratkan orang yang berkumpul ya naik ya, orang penumpang perahu itu ya diibaratkan sebagai penumpang perahu sebagian ono sing nok geladak atas sebagian ono sing geladak bawah. Nah tentu ketika mereka ada di perahu itu ya ono sing kepingin ngombe ya. Ya mesti ono kepingin apa mangan. Nah, ketika kemudian kepingin minum atau butuh air untuk kebutuhan minum atau kebutuhan lainnya, di mana air itu ono ngene, dukur, ya, iya ono dukur. Yang bawah butuh air maka dia akan ke
ke atas ya. Akan ke atas. Nah, ketika ke atas faqalu moko ngucap ya. Sapa alladzina ya. Law anna kharaqna fi nasibina kharqan wala nu'dhi man fawqana. Law anna iki jere wong sing nak ngene gladak bawah. Law anna lamun lamun sak temene kita ya kami namun sak temene kami ya arafna kharaqna ngelobangi sapa kita ya ngelobangi kharaqna binasibina untuk apa memenuhi bagian kita bagian apa bagian untuk mendapatkan air tadi korban kelawan ngelobangi yang ngelobangi apa yang ngelobangi perahu walam nu'dhi dan orang ngelarani orang ganggu orang ngelarani atau orang ganggu man ing wong faukana ana kang ana ing dhuwur kita ya ketika ada orang yang ada di geladak bawah ya membutuhkan air dan yang airnya ada di atas ya ya mesti dia melewati wong sing ini atas. Kemudian dia ngomong ya seumpama kita diperkenankan untuk ngelubangi ya bagian dari apa dinding perahu ya untuk memenuhi kebutuhan air ya maka tidak akan mengganggu siapa yang ada di atas, tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Ngerti gak itu? Jadi ngomong, jadi umpamane kok aku diizinkan untuk ngelobangi banyu. Ngelobangi apa jenenge? Dinding itu mau, mesti aku wis oleh banyu itu dan tidak akan mengganggu orang yang ada di atasnya. Ya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi ketika kemudian dilakukan teman? Ya banyu ini membuka akhirnya kemudian jadi malah justru jadi bahaya. Ya. Nah ketika pas dia ngomong ngono mau fa intarokuhum wa ma aradu halaku jami'a. Fa intarokuhum mongko lamun ngejarno taroka itu ninggal. Ngejarno sapa sira kabeh. Ngejarno sapa mangfaqo. Ya. Hum ing alladzina fi asfaliya. Nah, seumpama orang yang diomongi, tentu itu orang yang ada di atas tadi, di geladak atas. Itu kemudian membiarkan. Ya. Wa ma'aradu halaku jami'a. Lan ora karep menghalangi. Ya. Ora karep untuk menghalangi atau mencegah. Halaku moko padha rusak ya sapa alladzina fi asfaliya nang karo alladzi wa ba'dhum asfaluha wa ba'dhum a'laha ya atau alladzina fi asfaliya dan alladzina fi a'laha wa in akhadhu ya ala aidihim lamun bertindak ya akhoda itu sudah aslinya adalah mundut mengambil tapi maksudnya wa'in akhodu lamun bertindak sapa wong akeh yaitu alladzina a'laha ya wong sing ada di apa namanya geladak atas ala aidihim ing atase tangane atau kekuasaane, kemampuane.
Wong sing ana sing ndukur mau najau moko padha slamet. Sapa wong sing nang perahu mau. Baik yang ada di geladak bawah atau yang ada di geladak atas. Wana jauh lan padha selamat kabeh jami'an kali kabeh. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatakan oleh hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Al-qaimu fi hududillahi ta'ala. Kalimat al-qaimu fi hududillahi ta'ala maknahu utai maknane al-qaimu fi hududillahi iku al-mungkiru laha, yaitu wong kang mengingkari, ya, tidak suka lah maring hududillah, maring orang yang melanggar ketentuannya Allah. Al-qaimu kang konsisten, ya. Kekeh. Qaim itu kan berdiri, ya, tegas, ya. Bisa saja diartikan tegas, kekeh, atau konsisten, ya, konsisten. Bitaqiyah wa ijaniyah, di dalam melarang dan menghilangkan kemungkaran, ya. Mencegah dan menghilangkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bil hududi, ya, yang dimaksud dengan hudud, ya, fi hududillah, al muradu wal muradu utawi maknane bil hududi kelawan kalimat al hudud iku ma nahallahu anhu, yaiku ma barang nah akan nyegah sapa Allah, Allah Gusti Allah anhu maring ma, ya. Jadi maksudnya hudud itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastahamu, arti wastahamu iku iqtara'u, ya. Iqtara'u. Lah iqtara'u safina berarti ini numpak perahu. Jadi padha numpak, kumpul padha numpak perahu. Apa maksudnya hadis ini? Hadis ini sama karena ini babnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Cuman di sini ini perawi, ya, menceritakan tentang apa yang pernah didawuhkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perumpamaan. Sebetulnya ini mau bilang tentang amar ma'ruf nahi munkar, tapi ini beliau membuat perumpamaan. Ya tadi, jadi ada penumpang perahu, ono sing ndukur, ono sing nisor. Sing nisor butuh banyu atau sing ndukur butuh banyu. Tapi ini kalau ini dicontohkan ada Nabi yang di geladak bawah itu butuh air. Nah, ketika butuh air, padahal air ini ndukur, dia mesti ke atas, ya. Nah, ketika ke atas dia bilang, loh seumpama aku diizinkan, kita diizinkan, ya, untuk ngambil air, ya, finasibina itu adalah, itu maksudnya ngambil bagianku untuk mendapatkan air dengan cara melubangi perahu. Nah perahu kan ngene banyu, lepas itu saya sudah bisa mendapatkan air, ya, dan tidak akan mengganggu orang yang ada di atas, ya. Ya jadi gak bener, mikir itu ya gak bener, ngomong itu gak bener, ya. Ya oleh banyu, tapi awakmu kok kelelep banget gitu, ya. Iya. Nah, seumpama kemudian ketika ada orang yang bilang begitu, itu kok yang lain, ya. Nah, sing diomongi maka wong sing digeladak di atas. Kemudian diam saja, ya.
istilahnya carukan menjarkan saja, ya Pak ya, membiarkan saja, ya. Ya. Dijano wae, ya Pak ya, ya. Gak dicegah, ya. Apa yang terjadi? Nah, tentu kelelep, ya. Tentu kemudian akan kerem, ya, kemudian semua akan tenggelam dan musibah yang terjadi, ya. Tapi wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Tapi ketika kemudian ada yang mau bertindak, ya, untuk mencegah berdasarkan kemampuannya, ala aidihim itu bisa kemampuan, kekuasaan, tapi tegese duduk karo tangan itu sebetulnya istilah saja, ala aidihim. Ya mestinya mampu. Maka najau, panajau jami'an. Ya tentu kalau ada yang mau bertindak untuk melarang, ya ojo itu bahaya. Jangan, jangan dilakukan itu. Apa itu akibatnya? Maka semua penumpang yang ada di perahu akan selamat. Ya, akan selamat. Apa ini maksudnya? Ya itu tadi amar ma'ruf nahi. Jadi jangan sekali-kali memberiakan ketika kita tahu ada kemungkaran, ya. Dilakukan oleh siapa saja, ya, oleh saudara kita, oleh teman kita, tetangga kita, termasuk juga oleh pimpinan kita. Kita harus mengingatkan, ya, berdasarkan kemampuan kita, ya. Berdasarkan, kemarin ada 3 tahapan, ya. Ya, nek mampu, ya, punya kekuatan, punya kekuasaan, punya otoritas, punya hak untuk memberi keputusan. Otoritas itu, ya, pemimpin juga otoritas. Otoritas itu ya sama dengan kekuasaan, punya kewenangan, ya. Maka dia harus pakai kewenangan itu IT ala IT. Fal yughayyir biyadihi. Tapi nek gak duwe, ya, gak iso aku, ya, anu gak duwe kekuasaan. Maka fabilisani, ya, dituturi dengan cara omongan yang bagus, ya. Lah nek gak mampu, kewenangan gak duwe, ya, kekuasaan gak duwe, ya. Nuturi ya gak tumeka, gitu. Fabi kolbihi, maka dibatin, ya. Dibatin. Yang seperti itu bahwa aful iman, dibatin. Apa maksudnya dibatin? Paling tidak kita tidak suka apa yang dilakukan, kemungkaran yang dilakukan itu. Benci, tapi benci dalam hati, ya. Ojo ngomong aku benci aku, ya, gitu. Wong jerene gak mampu kok ngomong benci, ya. Nah, kenapa? Bisa saja karena memang iki koyoke timingnya nggak tepat, ya. Wong iku pas kadung mabuk wis padha nemen kancane akeh. Gitu lho, Pak, ya. Iki kok kene ngomongi malah tambah dibengkolan, ya. Para kene sing cara dhewe. Iya. Cara dhewe. Jadi walaupun sebetulnya ada seseorang yang punya kemampuan lebih, ya, itu malah justru ngancani, ya. Dia melu ngombe, ya. Tapi katanya khamr yang diombe itu berupa banyu, ya, Pak, ya. Berupa banyu. Katanya begitu karena dia punya kemampuan. Kata wong main dia menang duitnya dibuat nang kali, ya. Lah karungan dan ngandani, ya. Setiap begitu itu kemudian yang minum itu mesti selesai.
besoknya sudah ndak gitu. Dan seterusnya. Akhirnya jadi santri ini. Yang main itu juga begitu. Kalah kemudian itu apa itu? Gusmi yang mungkin kapan itu pernah saya. Dan saya coba nanti lihat di Mbah Google itu ya itu biografi cerita tentang beliau dan saya punya bukunya, buku ceritanya tentang Gusmi. Nah ini awal dewe gak iso kok meniru. Jadi mlebu lokalisasi terus ono main itu main minum melu muwe minum ya sida mabuk bisa. Mabuk bisa. Atau jadi gak iso ditiru karena orang-orang seperti itu khariqul ada ya. Itu apa melebihi khariqul ada. Jadi dia punya keanehan ya. Tidak seperti umumnya ya. Tidak seperti pada umumnya, punya kelebihan, punya yaitu karomah ya itu namanya karomah. Karomah itu macam-macam. Saya dulu punya guru itu namanya Yai Muhammad yang pernah ngajar ngaji Fatihah ya. Aku lulus selawi dino. Iya selawi dino baru lulus. Padahal itu hataman Al-Quran di bolak-balik. Itu ya gitu itu. Waktu aku mampir nang pondok nang Gresik itu rumah jembatan Sebayat. Masih nyabrang. Napa jadi perahu Pak, ya perahu tapi ya digandeng perahu telu itu digandeng kemudian dikai berapa soalnya itu muat kalau nggak salah 6 truk itu muat ya. Nah, kita biasanya kalau mondok itu atau dolen nanti itu mesti nyabrang itu ketepaan bareng karo Imat itu kemudian ono sing ngomong ya apa ngono. Ya Imat itu meneng-meneng pas perahu rada kosong ono itu hanya penumpang orang. Minggir nggone pinggire perahu itu miring perahu. Wong iku cilik ya cilik maneh timbang aku ya. Miring. Senengane itu apa namanya? Dia nggak pernah itu diundang pidato ceramah, kagelem ngono. Khutbah itu ya ngono, khutbah itu mesti bahasa Arab. Bahasa Arab tok pokoknya. Bahasa Indonesia dhisik, bahasa Jawa dhisik, baru akhirnya bahasa Arab. Dan bahasa Jawa ya singkatan ya. Jadi ketat itu rada ketat. Iku mesti sepedaan apa itu celana telung perapat itu diwikis ditaleni sepeda. Wilih ngono wae. Wis cilik timbangane. Iku sering didang maling bareng ya. Ya dikaitno sepeda awak njaluk apa itu. Kalau duit aku gak tahu nggak jadi duit. Iki ae gawa sepeda digawa tumpahi. Ya munyer tapi gak mlaku. Sepeda itu munyer kayak sepeda anu statis lho ya. Sepeda itu nak ngene ngarep makan ono. Sepeda aja. Itu ya dipancal ya. Ya buanter ono pancale tapi gak mlaku. Langsung di apa mencolot di geledak ngono melayu deh. Melayu. Ya itu orang-orang dulu itu Masya Allah sakti-sakti. Ya tapi ini digarai, jadi ini digarai yang menengah. Lah itu siapa itu yang biasanya negur ana santri lewat karo mangan kacang itu semuanya jaran ya. Suarane cilik banget. Jaran. Jadi gak diomongi aja mangan karo mlaku ngono gak langsung jaran.
Ya, cara-cara deh. Lah aku ini apa Dahlan ya. Apa Dahlan Mbak Morotuwo itu sana gitu. Itu ngaji itu gak ada speaker ini. Suarane ku iso buanter kok. Oma bisa komplek paling gak ngaji ini pancen ngaji untuk diawali teko keluarga itu kemudian ono santri-santri. Niate jane ya mek eh, mulang keluarga dhewe tapi akhirnya kemudian ono santri-santri sing melu termasuk eh, abai carukan ya. Abai carukan itu nomor kono di sini sebab Mbak Kadir itu ya. Mbak Kadir nanti apa? Iku buanter ngono termasuk nek ono putune atau nek anake kan segede mesti ngaji. Kok gak melu ngaji. Pengen dadi asu akan langsung juga. Pengen dadi kethek akan. Jadi ada pesan yang saya baca di catatane apa ya itu. Aku kan ukuran lemari ini itu tulisan ono jero-jero kitab itu ya. Pesene abah ini bahasa pego ini ya. Pesene apa? Nah anak-anake nang santri-santri ini, terutama nang anak-anake. Engko nek dadi wong iku mulang ngaji ya utawa mulang. Ya. Nek gak ngaji mulang. Oh nek gak mulang ngaji ya. Tapi ya ngerti kan? Jadi artinya nek iso mulang, nek gak iso mulang ngaji ya. Ngaji ya. Sampai mati. Jadi kalau mati. Makanya kemudian di keluarga saya itu setiap rumah itu mesti ono sing mulang ngaji. Artinya kalau ono sing mulang ngaji, yo ngaji itu mesti ya. Kayak ibu, bisa ibu mulang. Sing dimulang sapa? Ya putu-putu ponakan itu. Waktu itu soalnya putune sih cilik ya, putune durung wayahe ngaji. Termasuk anak kemudian karo tokoh-tokoh ya. Karo tokoh-tokoh. Lah nek mulang iku gak usah ngenteni akeh, masih ana siji mulang ya, mulangan. Nah nek gak ono, Mbak, ya entenono gitu ya. Gak apa-apa ya karo deres itu. Pesene ku tak angen-angen itu ya. Mulango nek gak mulang ngaji ya. Lah iku ya punya kaya ampa sakti apa karo. Iku dicik dadi incerane PKI ya. Digerutuk ya. Nek daleme kok. Sing omahe saiki tinggone Kamajid itu ya. Kamajid putune ya. Wong akeh gitu. Lah apa iku lungguh nang ngene kursi arep omah. Karo rokokan. Karo mereka. Wong sing marani malah karo sing arepe mbelek. Apa ya. Rokokan. Sing ketok iku beluke tok ya. Latune karo beluke ya keplayu ya. Oh iya, keplayu. Ya bayar kayak kira-kira bari mengkerek. Itu fotonya ada. Jadi beliau itu masih klamben, itu mesti meledet. Meduro soalnya ya. Dicok, iki gak kebenian, lah kaosan oblong itu mesti. Sing ketok kaos sih. Modeling ngono. Senengane golek tawon ya. Golek tawon golek tawon ngene. Istilahnya anu kali ya. Nek ndukur kali nggone adus wong sana. Kali lanang. Itu sampai saat ini kan sumbernya kan saya. Baik yang ditempati orang putri atau itu. Tawon senengane ta. Ono itu kok mulai mari di kira-kira wis nek kene tak kene omah ya gaya omah nek kene. Ya engko madune ya dikai-kai.
Eh, ya, jadi ini ya gak nyambut gaya apa, ya wis mulang ngaji. Tapi setiap mau eh, menikahkan anaknya, ya, itu mesti dibuatkan rumah itu ya. Rumah, kemudian siapa sing gawe ya santri ini, dikai semen loro, ya wek, iku gawe rumah, iku sing sebelah kono. Ceritanya santri ini, salah satu di antaranya, saya pernah diajak abah mertua saya itu nyambangi santri ini namanya Kertosono, punya pabrik tehel, ya wek. Lah iki sing biasa dikaitkan apa taklan komentar tadi disangoni semen loro. Lah rumah sing rodok gak tapi berubah itu rumah sing dinggoni Mas Ana. Jadi ndukure apa model pintune apa itu tapi saya wis ono apa itu jenenge ya wis ono perubahan di wis ono perubahan wis ono perubahan di ya. Al-khamisu an ummil mu'minina Ummi Salama ibni binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Al-khamisu hadis kang kaping 5 an ummil mukminina saking ummil mukminin Ummi Salamah Hindin binti Abi Umayyah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dibicarakan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satune Nabi kala iku ngendikan sapa Nabi innahu yustamalu alaikum umara'u fata'rifuna wa tungkiruna faman kariya faqad bari'a waman angkara faqad salam walakin man rodiya wa taba'a qalu ya Rasulullah ala nuqatilukum. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satene Nabi kala iku ngendika sapa Nabi innahu satemene kelakuan ya yustakmalu ya digawe atau diangkat yustakmalu ya alaikum ing atase sira sapa umarau pira-pira pemimpin digawe atau diangkat alaikum ing atase sira sapa umarau ya sapa umarau innahu yustamalu alaikum sapa umarau para pemimpin fatarifuna maka padha kenal sira kabeh kenal akan kebaikannya fatarifuna maka kenal sapa sira kenal apane kenal atas kebaikannya batung kiruna lan mengingkari sapa umaro. Jadi maksudnya begini ya Kanjeng Nabi pernah tahu awamu kok gitu Pak oleh pemimpin sing mbok kenal apike asline begitu tapi bareng tadi pemimpin teman itu kemudian ingkar kan akeh sadurunge dadi wae kaya ya duwe piro ae wis dikekno ya jaluki apa ae ya wis beres kan jaluk itu lho ditawari ya Pak ya betul ya tapi barang tadi diparani nang omah iku
Oh, hilang. Atau gak hilang, malah justru gak gelem buka lawan. Repot ya. Gitu. Jadi ini apa ya? Ini sudah semacam prediksi ya. Nah, kalau nggak bisa dikatakan ramalan itu prediksi. Nah, atau mungkin Nabi dia gak ramal, gak prediksi. Kan Nabi yang ngerti bisa. Apa yang bakal terjadi nanti. Ya, ya. Jadi yustamalu itu kan bakal. Innahu satu minal yustamalu bakal diangkat atau bakal digawe. Ya. Sapa umarau para pemimpin fatarifuna mongko padha ngerti sapa sira, kenal sapa sira. Kenal apa? Kenal terkenal kebaikan. Kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan pemimpin tadi. Ya. Tapi waktu kiruna ya lan podo ingkar ya sapa Umar. Ini tadi paman karya fakot baria. Jadi jani harus dikenal api. Tapi paling tadi pemimpin terus ingkar ya. Paman karya moko sapane wong karya kang benci sapa man fakot baria moko selamat. Baria itu bebas dari siksaan, maksudnya selamat ya. Fakot baria moko bebas saking siksaan, tegese selamat. Paman angkaro fakot salim. Paman angkaro fakot salima. Padha iki. Paman utawi sapane wong angkara kang ingkar itu ya enggak suka ya. Sapa man fakot salima moko selamat sapa wa. Paman karya fakot paman angkara fakot salima. Padha iki karepe. Walakin man rodiya wa taba ya. Walakin lan lamun manutawi wong rodiya lan wong rodiya kang ridho rela meneng wae wa taba lan ngikuti ya. Ya gak selamat itu maksudnya. Tetapi buat orang yang rela itu membiarkan ya gitu. Dan mengikuti ya gak selamat gitu. Baliane paman kadia fakot wadia paman angkara fakot salima. Tapi walakin rodia wa tabaa. Lah kanggone wong sing meneng wae ya wae. Rodia itu maksudnya ya rela itu tetap berjalan ya wae. Watabaalan ngikuti ya. Ngikuti apa? Ngikuti ya apa jare pimpinan sing ya berarti nggak selamat gitu kan. Akan mendapatkan siksa. Loh, kemudian qalu maka pada takon sapa sahabat. Ya Rasulullah ya Rasul, ala nuqatiluku. Nah, napa dibunuh mawon panjenengan. Ana to ora mateni merangi ya. Kita Kanjeng Nabi ing Umaromo. Loh, napa asal dibunuh Kanjeng Nabi gitu ya. Qala la ora aja dibunuh. Ma'aqamu fikumus sholata. Ma'aqamu selama apa itu ngetekno ya ngelakoni ya sapa Umar fikum ana ing sekitar sira kabeh as-sholata ing salat. Selama masih melakukan sholat, ojo dibunuh. Ojo dibunuh. Saiki ana enggak sing ngono ya pemimpin. Nah, jadi makanya wong sing radikal itu gregetan ya. Ya, gregetan. Dianggap ku wong ingkar, kafir, terus
langsung aja itu halal dah. Nah, tapi kanjeng Nabi ternyata ada pesan melarang. Jangan, selama mereka masih sholat, selama kamu tahu bahwa mereka itu sholat. Maksudnya, ma aqamu fikum as-sholat. Fikum berarti anak sekitar kita. Jadi, selama sholat bareng-bareng kalau abamu ya, ojo dibuat. Rawahu Muslim, hadis ini rawahu ngriwataken ing hadis apa Muslimun Imam Muslim. Tidak boleh, jadi nggak boleh selama masih sholat. Jadi sering itu ada peristiwa ketika peperangan itu. Jadi nggak sholat, itu yang diperangi kan jelas. Tapi kemudian dia baca syahadat, dia nggak dibunuh. Ya. Jadi darah, nanti ada hadis lain itu ya, seseorang itu boleh seseorang itu boleh dibunuh atau darah ya, orang yang baca syahadat ya, itu tidak boleh dibunuh ya, yang sudah baca tidak boleh dikucurkan ya, hakut dami ya. Selama baca syahadat ya masih belum sholat ya, itu sudah dinyatakan ya. Artinya syahadat itu tenanan, syahadat pura-pura ya, syahadat pura-pura. Sekarang itu banyak orang yang mau masuk Islam tapi dengan tujuan tertentu. Rata-rata biasanya perjodohan, kawin ya, yang lain agama. Kemudian salah satu diantaranya kemudian minta supaya agamanya sama dengan Islam. Kemudian dia yang non Muslim tadi dia minta disyahadat. Tidak ditanya tujuannya karena perempuan itu. Ya. Jadi ini berarti enggak niat Islam, enggak niat untuk masuk Islam. Hadis ini juga sama, masih menjelaskan tentang kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Malah ini malah tugas amar ma'ruf nahi munkar terhadap pemimpin. Ya. Bagaimana kalau ada pemimpin yang kemudian melakukan hal yang dilarang oleh Allah? Amar ma'ruf gimana? Ya tetap. Ya. Selama kita masih bisa mengingatkan. Nah, selama tidak bisa, ya paling tidak ya benci sama saja. Ya. Nah, jadi atau paling tidak itu tidak mengikuti, ya, mengingkari dan tidak mengikuti. Aku gak suka dengan keputusan itu dan saya tidak mengikuti. Ya. Nah, data. Tapi ini pemimpin Satpol PP ini gak mandut ngomong. Ya, piye caranya? Iya, pokoknya nggak nyolok lah supaya nanti kalau memang berbahaya ya sudah. Tapi ini kira-kira nanti bisa dihadapi ya dihadapi apa? Ya masih Satpol PP, Satpol PP, foto ya, masih wali kota. Ya. Jadi, ojo ngono cak mikir ya. Nek kira-kira aku nu ketemu ya mesti tak mau. Tapi sampean kayak keputusan. Ya. Kira-kira wani aku ya jadi. Kira-kira wani. Nek lo ya, tapi nek gak ya gak ya. Dan malah justru seringkali kemudian dia nanya ya. Saya kira kalau aku tambah justru iya jadi prof ya. Oh kok prof ya. Iya bisa api aku ya. Ya matur suwun. BA-BA BA-BA. Tapi BA-BA Prof ya anu
saya waktu itu ya. Jadi kadang tak kabari apa itu saya. Jadi ini gini ya, nek kepingin selamat ya, ya itu tadi ini ono pemimpin saya kayak begitu itu ya, ya sudah paling tidak itu dalam hati tidak suka dengan keputusan itu. Jadi mbok pola ya kira disingkat nyolo. Jadi kira-kira kok terus kongkon kumpul dalam rangka apa tapi dari wah iki kok gak bener iki ya wis gak melu. Nah, contohnya kayak begitu ya. Ya engko nek ana senegur itu Pak RT ne ubra-ubra itu. Anu rada ngeluh aku. Nah, sini ya. Gak ngomong tuh aku kok. Ya engko dilaporno karo RT. Tapi gimana itu kalau menghadapi itu? Kok iki kok kebacut itu bolak-balik melakukan hal yang dilarang kemungkaran. Apa harus dibunuh? Enggak, selama masih sholat, Pak. Kan. Selama masih sholat, enggak usah diperangi. Jadi, ala nukotilukum apakah dia? Apakah tidak harus diperangi? Apakah kita boleh memerangi mereka? Nukotil itu bisa diartikan perang. Ya perang untuk, ya ini perlu dibunuh ya. Gak ojo itu. Ma'akomu fikumus sholat. Ya. Jadi ma'akomu itu selagi ini. Ya. Akomu pada sholat sapa umarok fikum ing dalam sira kabeh. Akomu negakno sapa umarok fikum ing dalam sira as-sholata. Ana ing sekitar sira as-sholata ing sholat. Ya, selama kamu tahu bahwa dia masih melakukan sholat, jangan, ya, jangan, ya, jelas ya. Nah, saya ini kan bolak balik kafir, ya, ya, dan orang-orang yang begitu itu menusuk nanti. Ini kan namanya menusuk nanti, masuk di apa itu komunitas mana saja. Ya. Mulai dari pelajar, mahasiswa, kemudian ya orang-orang kampung. Ya. Maknahu mangkarya biqalbi walam yastati ingkaron biadin wala lisanin faqad bari'a minal ismi. Lah iki mau pamangkarya faqad bari'a tadi ya. Apa maksudnya itu? Maknahu artine bahwa man karya biqalbihi, barang siapa yang benci dalam hatinya, ya batin, walam yang tati ingkaron biati, dan tidak mampu untuk menghilangkan kemungkaran itu dengan kekuasaannya, ya kekuasaannya apa ya, kemampuan, ya, termasuk kekuasaan. Tidak selamanya harus sebagai pejabat, ya, ya, walalisanin dan tidak mampu menghilangkan, mengingatkan dengan lesan. Fakot bari'an minal ismi, maka dia sungguh-sungguh bebas dari dosa, ya, bebas dari dosa. Loh kok dosa ya? Soalnya amar ma'ruf itu kewajiban, ya. Amar ma'ruf itu kewajiban. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Seperti ayat di atas itu. Ini minat ini wa'adda wasifatahu, wa'adda dan melakukan wasifatahu yang tugas. Paman angkara bihasabi toqatihi faqad salima min adil maksiati. Ya. Paman utawi angkara kang ingkar
bihasabi taqati kelawan apa itu batas kemampuannya ya faqad salima mongko selamat sapa man min hadil maksiati saking iki maksiat itu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man radiya bi fi'lihim. Nah, mau walakin man radiya wa taba'a tadi. Wa man radiya bi fi'lihim wa taba'ahu fa wal asi. Wa man utawi sapa wong radiya kang ridho, rela nerimo ya. Rela mau menerima ya. Kalau itu keputusannya pimpinan, kebijakannya pimpinan, atau rela melihat kemungkaran yang terjadi, ya. Paman roda sapa kang rela bifilin kelawan perlakuannya umaro, watabau lan ngikuti sapa manhu ing umaro, bahwa mongko utahe manhu asi wong kang melanggar aturan. Gusti Allah, asi itu maksiat itu pelanggaran, ya, pelanggaran. Apa itu? Hal yang melanggar aturan Allah. Asi berarti orang yang melanggar aturan Gusti Allah. Ya. Jadi itu maksud ini hanya penjelasan ya. Maknahu mangkarya bukan hadisnya ini. Ini penjelasan. Mulai maknahu sampai fawal asi itu penjelasannya seperti itu. Ya. Jadi ini saiki pancen kira-kira wis ana tanda-tanda itu ya. Menurut prediksi Kanjeng Nabi itu ya kita harus punya sikap kayak gitu ya. Sing asali dikenal api makanya terus ana bedaan bedane apa pilkada karo pilkab ya wis. Pilkada itu nek dadi lali ya wis, tapi nek pilkab nek lali dadi gitu wae. Karo ayat lali nek wis dadi lali. Tapi apa ya ngono? Kaya gak kabeh. Ada beberapa yang begitu. Saya kira itu wallahu a'lam. Rabbi fa'fana ibadatihim wa dinal husna bi hurmati wa amitna wa mu'afati minar fitani rabbi fa'fana bibarakatihim wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minar fitani rabbi fa'fana bibarakatihim wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minar fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.